telah mengirim surat kepada Menkyu terkait dengan usulan insentif otomotif untuk tahun 2026. Pertama, Bapak Menteri Perindustrian. Yang kedua, Bapak Menteri. Ya, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian serius menjaga sektor otomotif di tanah air dan salah satunya dengan langkah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang mengirimkan surat resmi kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait dengan usulan insentif bagi industri otomotif nasional. Ya, menurut juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arif, langkah yang diambil Kemenperin menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk menjaga iklim industri otomotif di dalam negeri. Meski demikian, Febri tidak menyebutkan secara rinci isi dari surat yang dikirimkan Menperin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Usulan ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi industri otomotif nasional. Telah mengirim surat kepada Menkyu terkait dengan usulan insentif otomotif untuk tahun 2026. Pertama, Bapak Menteri Perindustrian. Yang kedua, Bapak Menteri. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tarik ulur rencana kelanjutan insentif otomotif di tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yanis Pasaribu, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Yanis, apa kabar, Pak? Kabar baik. Baik, terima kasih. Happy New Year, Pak. Happy New Year tuh. Baik, terima kasih atas waktu yang sempatkan. Ini menarik kalau kita cermati industri otomotif ya. Fluktuasinya cukup tinggi, harapannya masih cukup tinggi, tapi tantangan terkait dengan daya beli juga masih mengiringi perjalanan industri otomotif nasional kita. Nah, lantas kalau kita review bagaimana dengan insentif yang selama ini sudah diberikan oleh pemerintah. Karena kita tahu juga fokus tentang pengembangan kepada mobil listrik, bagaimana dengan mobil yang ICE sendiri yang internal combustion engine, kemudian Anda melihat seperti apa sih kalau kita review, apakah sudah sesuai dengan harapan dari pelaku usaha industri otomotif maupun dari sisi Pak Yanis sendiri begitu Pak, silakan. Jadi kalau kita amati ini kan secara sederhana, Ya. Sebenarnya insentif otomotif ini kan ibarat diskon yang diatur negara nih Mas. Oke. Ya, nah ini ada dua tujuan, ada dua kepentingan gitu kan. Satu, menjaga orang tetap membeli. Dan yang kedua menjaga biar pabriknya tetap produksi. Dan satu lagi ada. Dari semua transaksi pajak-pajaknya bisa meningkatkan pendapatan kas negara gitu kan. Tapi problemnya sekarang ini kan sebetulnya insentifnya ini sebenarnya pajaknya sebagian ditanggung pemerintah. Artinya dengan insentif ini harga di masyarakat, di konsumen bisa turun. Untuk industri jelas ya, ini berbagai kemudahan yang diberikan untuk investasi ini, mereka bisa siap untuk memproduksi lokal secara lebih cepat. Dan kalau kita lihat juga kebijakan ini cukup efektif sebagai penahan guncangan ya Mas ya, ketika sekarang ini kita rasakan ya daya beli masih lemah. Nah, itu dia. Tantangannya itu Mas. Betul, betul. Nah, kalau kita bicara mengenai daya beli dengan juga beragam insentif yang diberikan, karena kan nilainya sebenarnya lumayan Pak. Kalau kita bicara mengenai produk otomotif yang ditawarkan, yang apalagi mobil listrik begitu dengan banjir insentif yang diberikan, harganya semakin terjangkau. Nah, menurut Anda, apakah itu sudah menjadi pijakan kuat lah kalau kita untuk menatap tahun 2026 dengan insentif yang diberikan, kemudian daya beli masyarakat yang sudah mulai beranjak naik begitu nih Pak Yanis? Jadi kalau kita lihat sebetulnya kan ini tantangan utamanya sebenarnya bukan insentifnya, daya beli kita masih lemah. Oke. Terutama middle class kita nih, middle up kita. Dan tapi kita memang harus mulai melakukan sebuah keputusan gitu kan, bagaimana agar insentif dari dua sisi tadi ini bisa jalan. Pertama, short term biar perdagangannya bisa jalan, industrinya bisa hidup, kemudian tenaga kerjanya tetap bisa mendapatkan income yang kurang lebih mungkin di atas 1 juta. Tapi di sisi lain juga kan kita harus keluar dari jebakan sekedar jadi bisa dibilang net consumer country ya. Dengan aturan baru ini kan kita ingin menjadi negara yang lebih kuat base industrinya, sehingga pabrik yang berinvestasi punya keyakinan dia bisa dengan investasi yang dia taruh
ada dukungan kebijakan sehingga rantai pasok dan supply chain yang dia buat dan Iya. investasi bisa bisa cepat kembali. Itu dia. Menarik dicermati, Kementerian Perindustrian sudah mengirim surat tadi ya kepada Pak Purbaya begitu, bagaimana untuk insentif dari otomotif secara keseluruhan ini masih bisa dilanjutkan di tahun 2026 ini. Meskipun kemarin sempat ramai juga bahwa ada potensi di stop dulu, ditunda begitu di tahun 2026. Nah, Pak Yanes sendiri melihat seberapa penting sih sebenarnya keberadaan kehadiran insentif ini bagi sektor otomotif kita? Sudah cukupkah atau masih memang perlu dilanjutkan begitu, Pak? Jadi kalau dilihat sebetulnya kan kalau yang sekarang ini ya, Iya. yang kita lihat ini sepertinya mainnya stop and go, Mas. Oke. Jadi nggak ada, padahal ya yang kemarin itu kan sudah diberikan insentif impor 2 tahun. Oke. Tapi saya nggak lihat ada upaya controlling gitu untuk kesiapan dari masing-masing pemain yang bisa berinvestasi. Nah, artinya kan tiba-tiba seperti mendadak gitu kan. Oke. Nah, controlling ini dan kerjasama lintas kementerian ini kelihatannya kurang solid kemarin ini. Dan ini yang jadi problem sekarang, seolah-olah tiba-tiba diputus gitu kan informasi gitu di masyarakat. Dan ini bahayanya kalau informasi kayak gini kan nantinya di Januari Februari ya, di kuartal 1 ini sales kita bisa turun, Mas, karena akhirnya masyarakat melihat kita tunggu aja dulu wait and see, siapa tahu. Itu dia. Itu bahaya banget. Ya, wait and see juga jadi tantangan tersendiri itu Pak Yanes. Kalau misalnya melihat kondisi seperti ini ya, sementara Anda katakan daya belinya juga kan masih lemah. Nah, ini bagaimana nih supaya tidak muncul persepsi yang seperti Anda sampaikan tadi, wait and see justru terjadi di konsumen otomotif kita begitu? Nah, ini kan artinya perlu ada aturan yang bisa dibilang ya komprehensif ya. Melibatkan sebenarnya kalau saya hitung total ada 10 kementerian, Mas. Oke. Ini ada 3 kementerian utama jelas ya, jadi Menko Equin, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan. Dan sebetulnya kalau kita lihat, kalau insentif ini disusun kembali secara lebih bertahap gitu, jadi nggak stop and go, seolah-olah kebijakan ini udah sampai di satu cliff, kemudian dia putus gitu langsung masuk jurang. Go. Sebenarnya kan kalau transaksi-transaksi akibat ada insentif yang disusun secara bertahap ini dijalankan sebenarnya dari 2 tahun lalu ya. Kan sebetulnya transaksi lanjutannya, turunannya ini kan akan membuat multiplier effect yang sebenarnya memasukkan pajak juga bagi pemerintah di rantai-rantai bisnis, ekonomi dan seterusnya, supply chain-nya, Mas. Oke, itu dia. Jadi nggak hitam putih gitu. Sekarang kayaknya kalau kita lihat cenderung agak hitam putih semua nih. Kayaknya kita ngobrol nih antar kementerian, Mas. Itu dia, perlu dimatangkan lebih jauh seperti apa. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Yanes. Kita akan jeda dulu sebentar ya Pak Yanes. Baik, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Yanes Pasaribu, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung. Nah, ini dia bicara mengenai insentif industri otomotif begitu, karena kita tahu banyak pihak akhirnya juga yang masih berharap begitu. Bahkan tadi Kemenperin sudah mengirimkan surat ini akan bisa dilanjutkan, tapi di satu sisi ada potensi diturun. Nah, kalau kita bicara mengenai kesetaraan lah dengan jenis-jenis kendaraan lain yang baik yang internal combustion engine maupun yang full EV. Nah, Anda melihat sepertinya perlu ada kesetaraan atau sekarang memang berat sebelah atau bagaimana nih Pak Yanes, sehingga kita melihat nanti 2026 ini akan lebih fair begitu? Baik, ini menarik ya, karena sebenarnya ini akumulasi dari banyak hal, tapi intinya kan sekarang ini ada perubahan paradigma nih, Mas. Oke. Dari yang tadinya combustion engine atau kendaraan yang berbasis BBM fosil, yang notabene kita udah tahu lah triliunan itu habis uang negara untuk substitusi untuk impornya ya. Yeah. Dan sekarang kita mau masuk ke ketahanan energi kita dan kita mau masuk ke ekosistem yang sudah kita tanda tangani di Paris Agreement gitu kan. Yeah. Itu internasional dan kita mau masuk ke sana dan terus terang pasar kita salah satu pasar yang paling besar ya di Asia Tenggara. Dan tentunya kita jadi hub untuk industri kalau kita bisa siapkan semua ekosistem. Dan aturan yang baru ini sebenarnya diarahkan untuk mempersiapkan ekosistem industri kita yang notabene dengan lompatan teknologi elektrifikasi ini dengan BEV. Dan di sini kelihatan sekali ada 2 kubu nih sekarang, Mas, antara kubu internal combustion yang ingin berubah secara bertahap, satu lagi lompatan yang langsung ke BEV.
Iya. Jadi kalau kita lihat kelompoknya, ada kelompok tentunya yang klasik, yang konvensional ini didominasi oleh industri-industri Jepang, dan yang baru ini sangat didominasi oleh industri ya kekuatan ekonomi global baru, China. Oke. Dan perang itu masuk sekarang sampai ke level pengambilan keputusan. Baik. Itu yang bikin seru. Dan kemarin dengan diskon yang 2 tahun ini, diskon impor, mulai terjadi pergeseran juga di publik, Mas. Jadi first car buyers ini sudah mulai bergeser di generasi Gen Z, milenial ini, mulai membeli BEV karena harganya sama dengan LCG sih. Oke. Ini yang bikin pusing sebenarnya pemain lama. Tapi kalau dilihat dengan beberapa perkembangan teknologi, seperti Anda katakan bahwa kita akan ada konversi energi lah misalnya begitu ya ke BEV. Nah, Anda melihat sebenarnya seberapa penting dan seberapa memang ini perlu kita lanjutkan sampai ekosistemnya benar-benar terbentuk dengan sempurna dan semua mobil di Indonesia mungkin sudah berbasis energi listrik misalnya begitu, Pak Yanes. Jadi kalau dilihat sebetulnya kan total ya kendaraan roda 4 sampai roda 2 nih ada 160 jutaan, Mas. Yang sekarang jalan di jalan Indonesia. Tentunya kita nggak bisa main hitam putih kan. Oke. Putus yang lama, yang baru disuplai penuh. Artinya kita harus bikin sebuah kebijakan yang benar-benar bisa memberikan equilibrium sehingga dua ekosistemnya bisa jalan bareng, Mas. Betul. Jadi yang paling siap listriknya kan sebenarnya kota-kota besar dan di Pulau Jawa. Luar Jawa, luar kota besar, infrastruktur charging dan sebagainya belum siap, Mas. Masih jauh. Artinya ini harus jalan bareng, Mas. Dan pemerintah harus support semuanya. Oke, kalau bisa jalan bareng berarti kan insentifnya harus sama-sama dong, atau bagaimana Anda melihatnya? Betul. Artinya perlu diatur model insentif yang berbasis, tentunya ini kan udah ada TKDN kan? Iya. Dan juga berbasis price ya, karena terus terang pembeli terbesar di Indonesia ini adalah di range mulai dari 100 sampai 300 jutaan. Itu segmen terbesar yang selama ini, tepatnya mungkin 10 tahun terakhir ini menghidupi ekonomi dari industri otomotif kita. Bukan kendaraan di atas 700-800, Mas. Ini yang harus diatur oleh pemerintah polisinya biar perkembangannya ini, pertumbuhannya ini bisa smooth di ekonomi menuju baik. Nah itu dia. Lantas kalau kita bicara mengenai tarik ulur rencana kelanjutan insentif otomotifnya, akankah berlanjut di tahun 2026 atau bagaimana menurut Pak Yanes? Kalau kita lihat lobby Jepang kuat, Mas. Dan lobby China juga kuat. Artinya kalau saya lihat bakal ada kompromi sih, Mas. Win-win solution ya. Nggak mungkin kita ngorbanin ya sunset industry yang udah ada jutaan tenaga kerjanya, Mas, kayak 1 juta. Oke. Baik, kita tunggu nanti hasilnya seperti apa. Semoga ada win-win solution. Yang penting bagaimana masyarakat Indonesia mendapatkan produk otomotif yang berkualitas, kemudian terjangkau dan yang tadi mungkin semakin ramah lingkungan begitu ya. Pak Yanes, Baik. Terima kasih banyak Pak Yanes atas informasi update dan juga insight yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Yanes. Selamat. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.